Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya ya. Untuk pertemuan kali ini kita menggunakan daring. Pembelajaran yang kemarin kita lakukan itu sebelumnya itu adalah percabangan. Nah, percabangan itu di mana eh, pada saatnya nanti kalian akan membuat program dengan beberapa pilihan, nah itu bisa menggunakan percabangan. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang perulangan pada JavaScript. Nah, kita akan membuat sebuah asumsi. Nah, misalkan Bapak suruh untuk melakukan mencetak beberapa kalimat atau beberapa tulisan. Pasti kamu akan melakukan kayak gini. Dokumen read selama 10 kali, contoh kayak gitu. Tolong tampilkan kalimat tutorial JavaScript 10 kali. Nah, kamu akan melakukan ini. Bisa, memang bisa. Tapi kalau misalkan 10 kali nggak masalah. Kalau misalkan 100 kali tinggal copy paste berulang-ulang sampai 100 kali. Nah, ini akan menjadi permasalahan apabila dilakukan selama terus menerus atau sampai 1000 kali, 2000 kali, ya itu akan menjadi masalah. Bukan menjadi masalah, hanya membuang waktu. Kamu mengopas copy paste selama 2000 kali contoh. Nah, itu akan menjadi kendala. Nah, makanya di dalam JavaScript itu ada yang namanya perulangan. Nah, apa sih perulangan itu? Nah, perulangan itu membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang berapapun yang kita mau. Jadi program-program yang kita buat seperti kalian membuat sebuah mesin, kalau kalian perintahkan tampilkan warna merah selama nyalakan lampu merah selama 10 kali, berkedip-kedip lah, itu akan dilaksanakan selama 10 kali kedip-kedip lah. Itu juga bisa menggunakan program itu. Misalkan ada program buka pintu. Kalau misalkan argumennya kalau ada orang maka pintu akan terbuka. Nah, itu bisa diulang terus, dan setelah itu kalau orang itu lewat maka akan tertutup. Nah, itu akan berulang kali. Nah, itu bisa menggunakan perulangan ini. Nah, program ini membantu kalian pada saat kalian membuat program yang berulang-ulang. Ada 5 macam bentuk perulangan di JavaScript secara umum, tapi ada menjadi perulangan itu menjadi 2, counter loop sama uncontent loop. Content loop, uncontent loop. Content loop sama uncontent loop. Perbedaannya apa? Content loop itu merupakan perulangan yang jelas. Nilainya kita bisa tentukan. Nilainya misalkan 10 tampilkan 1 sampai 10, tampilkan 1 sampai 20, itu sudah jelas. Lah, tapi kalau yang uncontent loop merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali harus mengulang. Nah, ini bahaya. Uncontent loop ini kalau nggak dibuat perhentiannya, dia akan melakukan terus menerus sampai mungkin laptopnya bisa ngehang dengan program yang kalian buat, atau misalkan kalian salah salah mengetik atau salah dalam pembuatan program, dia akan mengulangi terus sampai tidak berhenti karena kalian tidak memberikan pembatasnya. Oke, contohnya misalkan
perulangan itu ada yang berbentuk yang menggunakan for. For itu termasuk kata unconlock. Misalkan push up 10 kali dengan perintah for i itu adalah variabel 0, i itu sampai batasannya sampai 10, i diulangi beberapa kali sampai nilai yang ditentukan. Dengan kata lain itu akan menggunakan push up. Nah itu nanti maka hasilnya program itu akan membaca bahwa program itu akan berhenti pada saat 0 sampai 10, argumen 0 sampai 10. Misalkan contoh mencetak 1, apakah 0 sama dengan 10? Kalau memang tidak sama, lebih kecil dari 10, ya berarti 0 ditambahkan sampai 11. 11 apakah lebih kecil dari 10? Tidak, berarti akhirnya berhenti pada nilai yang 10 itu sendiri. Nah, beda lagi menggunakan will. Will ini berarti tidak ada pembatasnya. Kalau kalian tidak mencantumkan pembatasnya, dia akan melakukan push up terus menerus sampai bosan, sampai hampir programnya error. Nah itu bedanya, berarti pada saat kalian argumen menggunakan will itu hati-hati, harus ada ditentukan penutupnya atau sebagai pembatasnya. Jangan sampai kalian membuat program tapi tidak ditentukan pembatasnya, maka akan terus menerus sampai tidak berhenti. Nah ini biasanya perulangan itu ada yang for each, repeat, atau yang menggunakan uncounterlock itu menggunakan with dan to will to will. Nah contohnya kayak gini untuk program for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counterlock karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Contoh for let i itu 0 sampai batasnya 0 yang tadi sudah saya jelaskan ya tadi ya. Maka dia akan melakukan print selama yang ditentukan. Perulangan ke 1, 2, 0, perulangan ke 0, 1, 2 sampai 10. Itu jika kita batas dengan menggunakan perintah for. Nah, beda dengan menggunakan will. Nah, contoh ini saya mengajak. Ulangi confirm apakah Anda mengulang. Nah, ini confirm ini untuk pembatas agar perintah perulangan itu tidak terus menerus, makanya harus yang namanya confirm. Counter var itu counter itu adalah variabel, bisa diganti x, bisa diganti u, bisa diganti o, itu terserah kalau yang namanya variabel. Nah setelah itu will variabelnya itu adalah ulangi yang di atas, counter tambah plus ulangi sama dengan confirm. Apakah Anda mau mengulangi lagi confirmnya di atas. Dokumen wait ulangan sudah dilakukan sebanyak 1 kali 2 kali. Nah nanti kalau tidak ada di situ ada konfirmasi ya atau tidak. Kalau ya akan mengulangi nyetak terus, kalau yang tidak berarti maka akan berhenti. Nah itu penggunaan counterlock ya. Nah yang berikutnya do will. Kalau do will ini berarti mengecek kondisi belakangan, mengecek kondisi di belakang sesudah mengulang, sedangkan will akan mengecek kondisi depan atau awal sebelum mengulang. Jadi bedanya, kalau will itu adalah kondisi sudah mengulang. Contoh di sini itu adalah do counter, do-nya nanti will-nya itu akan mengulang lagi. Jadi nanti kalian coba bedanya apa? Kalian menggunakan
will sama do will itu hasilnya kayak apa. Coba nanti kalian praktekkan sendiri ya. Terus yang selanjutnya, nah untuk for each itu berupa teks. Kalau yang tadi itu for sama will, to will itu menggunakan apa namanya, angka, berupa angka atau logika. Nah, tapi kalau yang for each itu menggunakan operator atau tulisan. Contohnya di sini adalah file language, itu adalah bahasa Java, HTML, CSS, dan TypeScript. Nah, itu di situ akan menampilkan atau mengurutkan dari data 1 sampai data keempat itu akan ditampilkan. Nah, begitu sebaliknya. Ya. Terus yang berikutnya, repeat. Perulangan dengan metode ini, fungsi repeat termasuk dalam perulangan counter loop. Fungsi ini khusus digunakan untuk mengulangi sebuah teks string. Bisa dibilang ini merupakan singkatan dari perulangan for. Nah, ini di sini untuk mengulangi kalimat secara terus-menerus, repeat. Untuk mengulangi, meringkas tulisan yang ada di atas di sana. Contoh for, repeat. Untuk mempermudah ya, kalau kalian menggunakan for, itu kalian tinggal let i yang tulisan yang tadi ya, let i sama dengan 0, i sama dengan lebih kecil dari 100 dan diulang lagi pakai for. Tapi bisa diganti menggunakan repeat dengan cara penulisan doc and wait, ulangi kata ini selama, repeat ditambah perintah repeat selama 100 kali. Nah, itu lebih mudah itu. Tapi hanya bisa digunakan berupa tipe teks, tidak berupa angka. Gitu. Nah, ini selama diulangi selama 10 kali. Nah, jadi nanti kalian pelajari dulu. Bapak ada referensi, nanti referensi ada 3 video, barangkali bisa membantu, barangkali penjelasannya kurang jelas. Nah, nanti untuk memudahkan kalian untuk belajar, silahkan kalian ini diisi ya untuk LKPD-nya. Jadi nanti ini yang akan dikumpulkan, nanti tulis nama sama kelas, nanti kalian coba saja dulu. Yang pertama itu kalian mencoba ini, hasilnya nanti nama Riza ini kan saya sendiri ya. Nama Riza nanti diganti nama kalian. Sama, kalian coba ini latihan program 1, nanti hasilnya screenshot taruh di sini. Terus yang berikutnya sama, ini sedikit-sedikit nih. Untuk yang kedua diisi lagi, Riza diganti nama siswa, berarti nama kalian, nanti di screenshot hasilnya. Perintahnya sama. Untuk 2 sama 3 ini lebih panjang, nomor 3 juga sama, terus nomor 4 juga sama. Nah, nanti kalian tinggal di screenshot taruh sini. Setelah itu juga kalau kalian ini praktekkan dulu, setelah itu screenshot yang ada di sini. Ini untuk kotak dihapus juga nggak apa-apa, atau diisi di dalamnya juga nggak apa-apa. Itu nanti hasil screenshot dan kalian pada saat setelah praktek. Nah, ini yang nomor 5, nanti saya buat referensi. Tadi kan sudah kita bahas ada 3 referensi, referensi 1, referensi 2, referensi 3. Sebelumnya kalau bisa kalian lihat dulu ya, referensi 1, referensi 2, referensi 3. Nah, untuk menambah kalian lebih paham lagi, nah kalian coba praktekkan video yang nomor 3. Nah, video yang nomor 3 itu memang
referensi yang bagus, silahkan nanti kalian coba praktekkan lah. Setelah kalian coba praktekkan, hasilnya di screenshotkan taruh di sini ya. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.